Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Yi Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Kasih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman dari Bapak Daniel di Semarang, ya. Pak Daniel di Semarang ini WA ke saya, dia penasaran banget, ya. Pak Pendeta katanya, saya penasaran banget, tolong dijawab. Itu orang Yahudi Israel itu sekarang ini masuk surga enggak, Pak? Dia itu masih jadi umat pilihan Allah enggak sih, Pak? Dia kan umat pilihan Allah. Masuk surga enggak itu, Pak, sekarang ini? Ya. Yaitu pertanyaan bagus, ya, pertanyaan bagus. Israel yang sekarang, Yahudi yang sekarang masuk surga enggak? Kan dia umat pilihan Allah, betul, ya. Jadi judul saya memberi judulnya begini, ya, Bapak Daniel dari Semarang. Yahudi zaman no masuk surga enggak? Udah gitu aja. Yahudi zaman no masuk surga apa enggak, ya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu dulu, yang disebut Yahudi itu siapa? Yahudi adalah bangsa Yehuda, Israel. Ciri-ciri Yahudi adalah zaman no ini, ciri Yahudi adalah masih sunat, masih akikah, masih halal haram, kalau mati masih dipocong, masih kiblat, masih puasa, masih ibadah dipisah laki dan perempuan, masih melaksanakan korban sembelihan, dan lain-lainnya banyak banget sampai 600 aturan lebih. Itu Yahudi sekarang. Ulang Pak. Yahudi sekarang adalah bangsa yang masih sunat, masih halal haram, masih akikah, masih kiblat, kalau mati masih pakai pocong, masih puasa, masih ibadah dipisah laki perempuan, masih melaksanakan korban binatang, dan lain-lainnya. Juga masih melaksanakan adat istiadat yang disebut Talmud. Talmud yaitu memakai jilbab, memakai kupluk, yang laki-laki pelihara jenggot, lalu masih memakai salat Yahudi. Kalau doa pamer, doanya diulang-ulang, terus memakai panggilan atau panggilan ibadah, disebut kalau Arabnya itu azan Yahudi, ya. Jadi di samping Taurat juga Talmud, ya. Talmud itu adat istiadat, Taurat itu memang aturan Taurat dari Musa, ya. Sebenarnya Yahudi zaman dulu itu mudah banget. Yang penting lakukan Taurat, percaya kepada Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, maka masuk surga. Itu persis seperti yang dilaksanakan zaman nabi-nabi. Zaman Musa, zaman Nuh, zaman Adam, zaman Ibrahim. Yang penting percaya Tuhan, huruf besar semua, lakukan perintah-perintah Taurat, maka masuk surga. Menjadi masalah adalah Taurat ini bergeser menjadi Talmud. Talmud itu adalah adat istiadat, itu dia, ya. Misalnya contohnya pakai jilbab, pakai kupluk, pelihara jenggot, doanya diulang-ulang, pamer doa, dan lain sebagainya. Talmud itu dia punya kitab sendiri, kitab Talmud. Tauratnya jarang dilaksanakan, ya. Jadi ada Taurat, dia bergeser ke Talmud. Talmud itu adalah aturan adat istiadat, ya.
Maka Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya Yeremia 31 pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, TUHAN huruf besar semua. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Israel itu juga Yehuda ya. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, maksudnya perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan, perhatikan ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Mereka akan menjadi dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ketika perjanjian ini diingkarin melulu oleh Israel, maksudnya Taurat udah nggak digubris. Yang digubris justru malah adat istiadat yang disebut Talmud. Maka TUHAN huruf besar semua yang tak lain dan tak bukan adalah nama sebutan untuk Yesus. Dia membuat perjanjian baru, yaitu Taurat akan aku taruh di dalam batin mereka dan aku tulis di dalam hati mereka, dan aku jadi Allah mereka, mereka jadi umatku. Saya ulang, Taurat fisik dirubah menjadi Taurat iman yang ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati itu. Ya, jadi Tauratnya akan diubah dari fisik menjadi iman. Ya, sampai sini jelas ya Pak Daniel ya. Terus bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah seperti ini. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya menurut ukuran Allah. Jangan suka nyetir-nyetir Tuhan, ya. Setelah genap waktunya menurut ukuran Allah nih ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat, ya. Kan mau merubah Taurat dari fisik jadi iman, ya. Maka mengutus anaknya lahir lewat perempuan yang takluk kepada Taurat, yaitu Maria, ya. Yesus lahir lewat Maria. Lalu Yesus ini mati di salib, ya. Yohanes 19 ayat 30, ketika Yesus disalib, Yesus ngomong begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai ngapain? Sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Kan tujuannya, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia selain untuk karya penebusan manusia berdosa, salah satunya adalah untuk membatalkan Taurat supaya Taurat itu perjanjian baru dari fisik dirubah jadi iman. Maka Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia itu Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, perintah dan ketentuannya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ya. Itu sudah dijalankan oleh Yesus ya Pak Daniel dari Semarang, dalam rangka
ya, mengubah Taurat fisik menjadi Taurat iman sehingga ada perjanjian baru. Ya, Yesus mati di salib itu salah satunya, ya. Tentu tujuan lain adalah untuk karya penebusan manusia berdosa, ya. Jadi setelah Yesus mati di salib maka Taurat itu batal. Jadi per hari ini, Pak, Taurat itu batal. Nah, sekarang Yahudi masih ngotot Taurat nggak batal. Dia tetap udah ngotot Taurat, masih ditambah Talmud. Jadi per hari ini kalau Bapak lihat di Yahudi, mereka masih salat, masih akikah, masih halal haram, masih kiblat, masih ibadah dipisah, masih kurban, masih pocong. Tambah begitu pakai jilbab, pakai jenggot, pakai kupluk, doanya pamer, panjang-panjang diulang-ulang. Ya, teriak-teriak. Itu Yahudi sekarang. Padahal itu semua sudah batal. Pertanyaannya jadi mudah kan, kalau gitu Yahudi zaman Nuh ini masuk surga enggak? 100% enggak, Pak. Dia disebut bangsa tegar tengkuk, tidak kenal Allah. Per hari ini, Pak. Sebab dia menolak. Lawang sudah batal kok. Udah diganti perjanjian yang lama itu. Sudah diganti dengan perjanjian baru. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Dia ngeyel, ngotot. Masih halal haram, masih kiblat. Makanya mau mendirikan bait Allah ketiga. Gimana Pak? Masih ngotot. Ya toh, masih sunat. Hari gini dia masih ngotot sunat, Pak. Padahal sunat itu sudah batal. Sunat fisik diganti dengan sunat iman. Pikiran kotor dipotong, bukannya ujung pisang dipotong. Halal haram, makan babi dia nggak mau, tapi mulutnya tiap hari ngatain orang, kamu babi. Udah nggak berlaku kayak gitu, Pak. Babi makan aja udah nggak halal haram, tapi dari mulut nggak boleh ngucapin ngatain orang kamu babi. Wah, jelas banget, Pak, ya. Udah nggak pakai pocong, Pak. Enggak. Waduh, kok jelas banget, Pak. Kalau ibadah laki perempuan nggak dipisah lagi, Pak. Enggak. Sudah ada perjanjian baru, jelas banget. Perjanjiannya itu baru, Taurat fisik diganti dengan Taurat iman. Lah kok hari ini masih ngeyel itu yang namanya Yahudi, dasar Yahudi. Ya, udah tahu sunat batal, masih ngotot sunat juga. Halal haram batal, masih ngotot juga. Dasar Yahudi. Dasar Yahudi itu Pak Daniel tuh. Tapi nanti menjelang Yesus datang sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun, Israel itu tobat, Pak. Nanti dia tetap jadi umat pilihan Allah walaupun tegar tengkuk. Ya, generasi sekarang ini nggak ada yang selamat dia. Dia nolak Yesus kok. Tapi nanti, Pak, nanti ketika menjelang Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, kan nanti Yesus kerajaan 1000 tahunnya di Israel juga. Di sana banyak tobat, Pak. Sampai tergenapi yang 144.000 dimeteraikan dari para tokoh Israel. Ya, Yahudi Israel, tokoh-tokoh itu top markotop selevelnya Saulus. Jumlahnya 144.000 nanti, Pak, dari Yahudi. Jadi Yahudi nanti akan tobat. Nanti tobat. Tapi yang terdahulu jadi terkemudian. Mestinya tobatnya dari dulu, Pak. Tapi dia malah menolak Yesus kan. Tapi nanti di akhir-akhir dia tobat. Jadi saya sudah menjawab, Pak, ya. Apakah Yahudi Israel, umat pilihan Allah itu masuk surga? Sekarang tidak. Justru dia disebut umat yang tidak mengenal Allah. Dasar Yahudi itu, Pak. Udah sunat batal, masih sunat, ngotot lagi. Halal haram batal, masih halal haram, ngotot lagi. Dasar Yahudi itu, Pak. Ya, kiblat udah batal, menyembah itu Allah itu roh, masih kiblat, Pak. Sekarang ngotot dia mau mendirikan bait Allah ketiga. Dasar Yahudi ngotot. Sudah saya jawab, Pak, ya. Clear, padat, singkat, dan clear, makjeleb, Pak.
Dasar Yahudi itu Pak. Tapi nanti dia akan tobat. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, memeteraikan kebenaran Alkitab yang hambamu sudah sampaikan ini. Engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan tayangan ini. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta. Haleluya, amin.